Perkenalkan, nama saya Ferdinand Yodi Rifai Wawor. Saya guru agama di SMP Advent Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua pada tahun 2022 di LPTK Institusi Agama Kristen Negeri Ambon. Pada hari ini saya akan mengajar di kelas 7 dengan materi yaitu baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Dengan model pembelajaran yang akan saya bagikan di kelas 7 yaitu pembelajaran Discovery Learning. Terima kasih. Good morning. Okay, stand up please. Greeting. Good morning, sir. Baik, good morning. Thank you. Okay, let's pray. Our Heavenly Father, now want to start our class. Please bless us from this day. In Jesus Christ we pray, amen. Sit down please. Silakan duduk. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar pelajaran agama. Tapi sebelumnya, Sir akan mengambil absen ya. Saya akan ambil absen. Sir mau cek siapa yang tidak hadir dan hadir hari ini ya. Joel, present. Oke, Joel. Yosef ada. Sangat. Present. Brian Clement. Present. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Gimana kabar hari ini? Sehat-sehat semua kah? Ya. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Ya. Oke, kalau begitu sebelum kita masuk pelajaran, mengikuti pelajaran hari ini, saya mengundang kita berdiri semua. Kita menyanyi dulu satu lagu ya. Kita menyanyi Jesus Love Me This I Know. Jesus Love Me This I Know. 1, 2, start. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Judul kita hari ini, pembelajaran kita hari ini adalah baptisan sebagai tanda menjadi milik apa? Kristus. Baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Ini diambil dalam bahan Alkitabnya di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 6 dan Kisah Para Rasul 19 ayat 4. Jadi inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Semua ada yang sudah dibaptis. Ada berapa yang ada yang sudah dibaptis? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, terima kasih. Turunkan tangan. Nah, yang lain sudah mengangkat tangan, sudah dibaptis. Coba perhatikan. Gambar apa ini? Orang dibaptis. Ya? Orang dibaptis. Coba kalian pikirkan, apa sih yang terjadi dengan orang yang dibaptis? Apa? Ya? Oh, katanya nih untuk menceruk dan mencerahkan. Oke, baik. Itu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu di sini ada KD-nya, kompetensi dasar dan indikator, di mana kompetensi dasar ini dikatakan bahwa bagaimana kita memahami bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Kemudian menjelaskan makna baptisan sebagai lambang pembasuhan diri dalam indikatornya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan arti dari baptisan. Ketika siswa mengikuti pelajaran hari ini, diharapkan para siswa, para peserta didik boleh mengerti dan menjelaskan apa sih arti dari baptisan. Kedua, di mana setelah mengikuti rangkaian pembelajaran ini, diharapkan peserta didik bisa menjelaskan mati dan bangkit bersama Kristus
Dan yang ketiga yaitu menjelaskan kenapa Yesus Kristus harus dibaptis. Inilah ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, silakan coba memberikan pretest ya. Sebelum ini saya mau coba dulu dari kalian. Sini ada 2 soal. Soal yang saya berikan, nomor 1, apakah baptisan itu hanya untuk orang Kristen saja? Dan kedua, ketika dibaptis apa yang akan dilakukan orang tersebut ya? Sebentar saya akan bagi kelompok ya. Tapi ini saya mau coba masing-masing menjawab. Silakan menjawab di buku Anda masing-masing menurut ya jawaban pribadi Anda. Sudah? Baik. Perhatikan di depan. Ya, perhatikan. Saya akan putarkan satu video, ya. Saya akan putarkan satu video, perhatikan, ya, video tersebut. Pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Judea dan Herodes menjadi raja Galilea. Anas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Tuhan datang kepada Anas ibadah guru, dan dia menyertai seluruh daerah Yehuda untuk berkorban tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap bukit menjadi rata. Jalan Iya, mati videonya ya. diluruskan, jalan yang berlebur diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Kamu keturunan orang berudak, siapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan 1 pada orang yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Kami ini menaik pajak. Bagaimana engkau? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Bagaimana dari kami? Kita bersama berdua. Jangan mengambil uang orang dengan paksa. Dan jangan juga kamu memeras mereka. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Katakan, Yesus, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Bukan tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptiskan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada diru untuk menapi dan mengumpulkan gandum di dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya. Kudus turun ke atas Yesus dalam rumah burung merpati. Engkau anakku yang aku kasih, aku berkenan kepadamu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang kita buat kelompok, ya. Dengan mengamati video tadi, coba
kita buat kelompok ya yang tadi. Sini ada kertas yang akan bagikan ya. Kalian menjawab soal yang ada di papan ini, yaitu makna arti dari baptisan Tuhan Yesus ya. Jadi kalian akan buat 3 kelompok. Silakan buat kelompoknya, silakan kasih kertas ya. Silakan buat kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3. Oke, silakan. Oke, terusnya. Saya di belakang saya di belakang. Ya. Oke. Wah, hati-hati ya. Oh, ini tinggi sekali ya ini ya. Baik. Oke, sudah? Nah, yang di sebelah. Nah, yang di sebelah sana. Ya. Ya. Ditanya 1, 2. Awas. Out. Terus yang di sebelah kanan. Terus. Oke, ini sudah ya? Ini kertasnya. Satu. Ini sudah. Kertasnya. Ini kertas kalian. Sudah? Sekarang sudah dapat kertas? Silakan tulis ketuanya siapa, sekretaris, anggotanya, dan nama kelompok. Waktu kita kasih kesempatan 7 sampai 10 menit. Ya. Ketua, sekretaris, dan anggota, dan nama kelompok. Nama kelompok itu silakan cari nama kelompok yang berbau rohani. Misalnya kelompok Abraham, contoh kelompok Nuh atau Musa, kelompok Israel kah, kelompok Yerusalem kah. Oke, silakan. Ya, terus nomor di bawah ya. Jadi kalian akan mencari arti dari baptisan Tuhan Yesus. Ya. Oke, 4 menit lagi. Sudah selesai? Bagus, sudah selesai. 1, kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah. Kelompok 2, tinggal kelompok 2. Ya. Ya. Ya, selesai. Baik, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Action. Jadi kelompok 1. Menurut kelompok 1, arti dari baptisan Tuhan Yesus apa? Coba, stand up. Perkenalkan dulu nama kelompok. Shalom. Nama anggota. Oke, shalom. Kami dari kelompok 1 yang bernama kelompok Daud. Daud. Dengan anggota yang pertama sebagai ketua Isken, sekretaris Jesse, dan anggota yang lainnya Darren, Stella, dan Nair. Dari kelompok kami, arti dari baptisan adalah
Baptisan sebagai tanda kita telah menerima Yesus sebagai tanda juru selamat. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, terima kasih, silakan duduk. Kelompok 2, silakan. Silakan perkenalkan nama kelompok, nama anggota. Silakan. Kelompok anggota. Ketuanya adalah Jonathan, sekretarisnya Eder, dan anggota lainnya adalah Brian, Iqbal, dan Gio. Kelompok kami itu adalah sebagai tanda bahwa kita telah menerima Yesus Sebagai tanda menerima kita sebagai Yesus. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, silakan dulu tepuk tangan dulu, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, terakhir kelompok 3. Ya, kelompok 3. Silakan perkenalkan nama kelompoknya. Shalom, selamat siang semuanya. Oke, selamat siang. Kami kelompok 3 bernama kelompok Jordan. Ketuanya saya dan sekretaris Stefani, anggotanya ada Kenzo, Clement dan Gira. Jadi kami menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh Sir, apa makna atau arti baptisan dari Tuhan Yesus. Jadi baptisan adalah tanda bahwa kita menerima Yesus Kristus dalam hidup kita. Baptisan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Baik, baptisan adalah tanda. Boleh kumpulkan jawabannya sekelompok lain. Ada lagi di sini jawabannya, kelompoknya. Ya, kelompoknya. Ya, itu. Ayo kelompok 2. Oke, oh disalin ya kalimatnya ya. Baik, terima kasih. Oke, ya. Jadi kalian sudah melihat ya video tadi kan dan menjawab pertanyaan. Baik. Sekarang dari setiap kelompok, coba kalian tulis ya ciri-ciri orang yang ingin dibaptis. Silakan catat. Silakan ketua sekretaris yang catat. Ya, di buku ya. Ciri-ciri ya orang yang ingin dibaptis, ciri-cirinya apa saja? Ayo. 5 menit dari sekarang. Ayo. Oh, sudah terlanjur terus di buku ya? Sudah terlanjur. Boleh salin di sini supaya sudah 2 tugas yang Sir akan cek ya. Kelompok Yordan bisa salin di sini di bawah. Ciri-ciri orang yang ingin dibaptis. Kelompok Daud. Dan terakhir kelompok itu ya, Golgota. Silakan cari. Oke, 5 menit sekarang. Ciri-ciri. Siapa yang paling banyak dapat ciri-ciri ya? Ayo tanya sama teman yang sudah dibaptis, tanya ciri-ciri orang baptis apa? Iya, ayo pas bisa jawab. Ciri-ciri orang baptis. Kasih tahu sama teman. Baru 3. Ini sudah berapa dapat? 4, sini 3. 2 menit lagi, 2 menit. Ayo, 2 menit lagi, 2 menit. Oke, 1 menit lagi. Kami sedang langsung.
Oh, sudah 6. Oke, luar biasa 6. Oke, selesai. Angkat. Oke, selesai ya. Baik. Putuskan di depan untuk menjawab. Silakan sekretaris maju ke depan. Kelompok 3 dulu. Kelompok 3 maju ke depan. Coba catat ya. Apa yang Anda dapatkan ciri-ciri yang orang yang ingin dibaptis? Coba bisa dicatat di sini. Ya, besar-besar nggak apa-apa. Tapi dihapus. Kedua, silakan maju ke depan. Ini kelompok 3, ini kelompok 2. Oke, silakan. 2 aja. Ya. Kelompok 1. Pasti ada yang sama sebenarnya ya. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Kita applause dulu untuk ketiga kelompoknya, masing-masing memberikan tepuk tangan dulu. Baik. Jadi kelompok 3 menjawab. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri orang yang ingin dibaptiskan yaitu pertama, dia apa? Percaya dan mengenal Yesus Kristus. Kedua, dia harus pahami firman Tuhan. Itu ciri-ciri menurut kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Ciri-ciri orang yang ingin dibaptiskan, kata kelompok 2 adalah menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi kalau mau dibaptis harus terima dulu apa? Yesus sebagai juru selamat, harus terima, harus kenal Tuhan ya. Kedua, harus ikut perintah Allah. Oke, baik. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 1 menjawab. Ciri-ciri orang yang ingin dibaptiskan, pertama, dia rajin berdoa. Jadi saya harus berdoa dulu karena sudah dibaptis. Yang kedua, dia katanya suka melayani. Oke, baik. Terima kasih jawabannya ya. Terima kasih jawaban kalian semua. Ya, 100 ya. Baik. Coba masing-masing lagi. Saya mau coba lagi dari setiap kelompok. Coba kalian buat kesimpulan. Langsung jawab aja dari sekarang berdiri. Buat kesimpulan bagaimana dengan orang yang mengambil keputusan untuk dibaptis. Bagaimana dengan orang yang apa? Keputusan untuk dibaptis kan? Sudah dapat jawaban? Kalau sudah dapat berpikir ya, silakan ya. Kalau sudah dapat langsung berdiri. Bagaimana dengan orang yang mengambil keputusan untuk dibaptiskan? Bagaimana? Apa? Bagaimana dengan orang yang mau simpan gunting simpan besok? Sudah dapat? Bagaimana dengan orang yang mengambil keputusan untuk dibaptiskan? Bagaimana dengan orang yang mengambil keputusan untuk dibaptis? Sudah dibaptiskan ya? Oke. Coba, silakan. Jadi bagaimana orang Kristen itu adalah orang itu menerima Yesus sebagai juru selamat dalam dirinya. Keputusan, dia harus terima dulu. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Satu lagi. Boleh bantu jawabannya? Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang mengambil keputusan untuk dibaptis? Bagaimana dengan orang mengambil keputusan dibaptis? Dia harus siap.
Siap apa? Siap dibaptis. Apa lagi? Siap apa lagi? Ya, menanggung dosa. Menanggung dosa. Ya, kita orang berdosa. Ayo. Jangan takut-takut menjawab. Tidak disalahkan, tidak disalahkan. Yang penting mengeluarkan aja benar. Tidak ada yang disalahkan jawaban Anda. Apa? Dia akan bertanggung jawab atas dosanya yang ia perbuat. Dia akan bertanggung jawab. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk saya. Tepuk tangan untuk kelompok Kristen. Jadi, ketika orang sudah betul jawaban kalian, ya, sudah betul jawaban kalian, memang inilah ciri-ciri ya orang yang kalau mengambil keputusan siap untuk apa? Dibenci. Ya, karena sudah mengikut Kristus. I have decided to follow Jesus. Mengikuti Yesus, keputusan. Dalam perjanjian baru, baptisan ini berasal dari bahasa Yunani atau bahasa Greka. Namanya apa? Baptiso. Artinya menyelamkan atau dicelupkan, seperti kayak minuman teh. Kita tuang teh harus dicelupkan sampai basah itu supaya bisa membawa warna dari teh minuman teh tersebut. Kalau hanya setengah aja nggak bisa berubah. Nah, ini dia baptiso. Dari kata baptiso, harus celupkan. Jadi kalau orang mau dibaptis, kalau dia ambil dari bahasa Yunani harus dicelupkan, ya. Kalau di perjanjian lama, baptisan itu dikenal dengan kalimat namanya tefillah, bukan tegula ya. Tefillah. Yang artinya apa? Pembersihan atau penyucian. Jadi gini, kalau kita sudah dibaptis bukan berarti kita nggak ada dosa lagi. Kita masih tetap berdosa. Makanya dalam proses kehidupan kita itu harus ada perubahan. Nah, upacara baptisan ini bagi orang agama Yahudi, mereka namakan itu tefillah. Ya, ini diwajibkan bagi para calon yang ingin dibaptis dari bukan orang Yahudi. Ketika mereka mau jadi pengikut agama Yahudi. Jadi tefillah ini artinya pembersihan atau pencucian, ya. Kemudian bab tefillah ya. Kalau dalam perjanjian lama, ini adalah apa ya? Baptisan di dalam perjanjian lama adalah tindakan membenamkan diri seorang ke dalam air. Jadi harus benar. Bukan apa? Cuci muka. Baptisan. Jadi harus dia masuk ke dalam air seperti gambar siapa? Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus ngapain? Dia apa? Masuk ke dalam air, ya. Nah, orang Yahudi ini menggunakan sungai. Jadi mereka harus ada banyak air kalau mau dibaptis sungai. Kayak sida-sida. Dia lagi jalan ini. Dia dibaptis. Karena ada sungai, dia dibaptis ya. Nah, kolam yang digunakan ya di zaman perjanjian lama dikenal dengan namanya mikveh ya. Dalam perjanjian lama. Nah, ada seorang tokoh Aram, pemimpin Aram, dia dibaptis, namanya siapa? Naaman. Ada tahu ceritanya? Dia memiliki penyakit kusta. Berapa lama dia mencelupkan ke sungai? Berapa? 7 kali. Ke-7 kali dia langsung sembuh seperti kulitnya seperti anak-anak ya. Ya, di sungai Yordan. Ini dikatakan oleh Nabi Elisa dan akhirnya sembuh. Tetapi berabad-abad lamanya sebelum zaman Kristus, umat perjanjian lama percaya bahwa segala bentuk kontak dengan dunia itu mencemarkan. Jadi katanya kalau kita berhubungan dengan dunia luar sudah mencemar, sudah najis ya. Sentuh aja sudah berdosa. Sebelum mereka boleh makan atau berdoa karena sudah terkontak dengan dunia lain. Jadi nggak boleh ya, sudah najis ya, cemar. Terlebih dahulu mereka harus membersihkan diri. Jadi kayak murim ya, jadi sentuh nggak boleh dekat tuh, berdosa. Jadi mereka harus apa? Membersihkan diri. Hal ini nampaknya nyata ketika mereka berdoa pada hari Sabat. Kalau hari Sabat mereka berdoa, tetapi mereka sudah terkontak dengan apa? Dunia luar. Mereka harus apa? Apa namanya? Membersihkan diri. Kalau orang Muslim, mereka apa? Air wudhu kan, masuk, alas kaki, cuci ini tangan, muka, ya, membersihkan diri. Dan ini adalah orang-orang wajib ya, orang-orang Yahudi wajib membersihkan diri mereka dalam satu kolam ritual namanya kolam mikveh. Nah, ternyata kolam itu diisi banyak air, bukan sedikit air ya. Ya. Kolam itu tersebut harus diisi dengan air yang mengalir, kadang-kadang disebut air hidup. Jadi ada air maksudnya. Dan mereka harus menenggelamkan diri sepenuhnya ke dalam air.
Kalau sudah terkontak, tercemar dengan dunia luar, mereka masuk ke kolam mikve, masuk ke dalam. Ya, sampai basah semuanya, dari ujung kaki sampai ujung rambut harus basah. Bukan hanya basah setengah ya. Nah, mereka juga memerlukan seorang untuk menjadi saksi. Jadi kalau ada yang dibaptis, harus ada saksi. Kalau sekarang ada diakon ya, penatua ya, untuk menjadi saksi. Nah, kaum pria wajib melakukannya setiap hari Jumat malam, sementara kaum perempuan melakukannya hanya sebulan sekali. Banyak orang Yahudi yang saleh masih melakukan praktek ini. Jadi membersihkan diri, khususnya orang ya kaum laki-laki, setiap hari Jumat mereka membersihkan diri. Kalau perempuan sebulan sekali. Bayangkan mana lebih bersih? Laki-laki atau perempuan? Ya laki-laki ya. Perempuan sebulan sekali baru bersih. Laki-laki tiap hari Jumat. Baik, lanjut. Kalau dalam perjanjian baru, baptisan membasuh tubuh dan jiwa dari gaya dan cara hidup lama ke gaya cara hidup yang baru. Dibaptis artinya, berdiri sekarang orang berdosa. Ketika dibaptiskan, masuk ke dalam air, dia apa? Dibangkitkan. Itu artinya begini, dosa kita harus kuburkan dan kita harus hidupkan dengan hidup yang baru seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati, dia masuk ke mana? Kubur atau langsung ke surga? Ke kubur kan? Kemudian dia bangkit sama dengan baptisan. Saya berdiri berdosa, menerima Yesus untuk dibaptis, dikuburkan manusia lama saya, kemudian dibangunkan dengan hidup yang baru. Ya, ini dia. Dalam perjanjian baru, baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup yang lama. Manusia yang berdosa, manusia yang lama. Dengan demikian dalam hidup baru ini kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Sebaliknya kita menjadi hamba Allah di dalam Yesus. Kita ini dihamba oleh dosa, makanya saya terima baptisan. Baptisan memeteraikan seorang menjadi milik Kristus. Jadi kalau menjadi milik Kristus, apa namanya? Harus ada baptisan ya. Melalui baptisan, kehidupan lama yang penuh dosa kita dikuburkan dan kita bangkit dalam hidup yang baru. Tadi saya tanya, apa yang dibaptis? Angkat tangan. Tapi bukan berarti ya nggak berdosa karena kita hidup di dunia yang berdosa. Makanya proses kehidupan kita, kerohanian kita harus kita naikkan ya. Baik. Jika demikian, apakah baptisan itu merupakan jaminan keselamatan? Kalau dibaptis selamat nggak? Ada nggak berpikir kalian bahwa kalau mau dibaptis itu selamat? Ya, baptis ya. Lanjut ya. Ini ya. Jika demikian, apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Keselamatan diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dibaptis karena kita telah diselamatkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Kita lihat ada baptisan ya. Baptisan Yohanes. Yohanes membaptis Yesus di sungai Yordan ya. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 apa yang dikatakan? Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Jadi kita harus beritakan Injil dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita harus pergi karena ini adalah perintah Tuhan ya. Bagi orang Kristen, baptisan melambangkan kematian dan kebangkitan orang percaya bersama dengan Kristus. Sebagaimana Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian pula kita yang memiliki iman yang sejati di dalam Dia akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 5 ya. Jadi kita yang sudah dibaptis sudah mati dari apa? Manusia lama. Sekarang yang sudah mati sekarang hidup baru. Tapi kalau kita sudah dibaptis, hidup baru terus kehidupan kita. Jangan gunakan manusia lama kita ya, manusia lama. Ini manusia lama. Apa yang Anda dapat hari ini dari kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2 ketika mengikuti pelajaran arti baptisan? Jadi Iya. jadi yang kita masih dari video tadi lah. Iya, video tadi. Yesus itu mencontohkan bagaimana manusia itu harus dibaptis sama seperti yang diberitakan Yesus, mengabarkan Injil dan membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Oke, jadi itu seperti perintah ya. Terima kasih untuk Sapna, tepuk tangan dulu untuk Sapna kelompoknya. Terima kasih Tuhan memberkati. Kelompok apa lagi? Saya nanti sini duluan. Oke, silakan duluan. Apa yang kalian kelompok simpulkan pelajaran kita hari ini? Seterusnya simpulkan. Tuhan Yesus yang memberikan teladan kita semua ya, agar kita semua dapat ikut Kristus
dibaptis dan disatukan. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kelompok 2. Siapa ini yang belum ngomong di sini? Ada yang belum ngomong kan? Ayo, ada yang ngomong. Apa yang kalian dapat di sini? Pelajaran hari ini. Kesimpulan. Brian atau ada yang baru? Apa? Kita harus dibaptis untuk mendapatkan hidup yang baru, betul ya. Harus. Oke, tepuk tangan dulu. Betul. Nah, jadi hari ini saya mau tekankan yang kalian jawab itu hidup baru, perintah Yesus teladan, memang betul ya. Jadi apa yang Yesus sampaikan kita harus turuti. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Kita harus pergi kemana? Ke seluruh dunia kan? Ke Amerika kan? Ke Australia? Tidak. Dunia itu artinya dalam lingkungan keluarga kita. Sampaikan kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita tentang perintah Tuhan Yesus, arti tentang baptisan ya. Oke, baik. Ada kertas sama Sar. Sebelum saya kasih tugas rumah, coba silakan catat ini tugas. Saya kasih post-test ya. Tugas terakhir ya. Tugas terakhir untuk kalian ini sebelum ada tugas di rumah. Nah, silakan jawab. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tefila, silakan catat. Jelaskan apa yang dimaksud dengan baptisun. Ayo, silakan catat, terkumpul ya. 3 menit dari sekarang. Ayo. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tefila, apa yang dimaksud dengan baptisun. Ayo. Jangan pakai buku. Kasih ya. Dan baik, terima kasih sudah menjawab ya soal dari post-test. Baik, sebelum kita berpisah mengakhiri pertemuan kita, sini ada tugas yang kalian harus kerjakan di rumah. Silakan masing-masing mencatat. Masing-masing mencatat tugas yang ada di sini. Ya, yang ada di papan. Ya. Ini tugas depan. Nanti saya periksa pertemuan berikutnya. Silakan catat soalnya. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Saya undang kita semuanya berdiri dan kita akan berdoa. Okay, pray by get up. Pray for the Netherlands, was our class with Jesus today. In Jesus' name we pray, amen. Great day. Thank you, sir. Oke, baik, thank you. Selamat siang, Tuhan memberkati. Amin.